Dalam sebuah kisah dinukil, seorang sahabat dari Ansar, kalau saya tidak salah namanya Abu Mu'alak radhiyallahu anhu, beliau pernah jalan menuju ke wilayah Irak. Di tengah jalan ada orang perampok merampok dia, dan perampok ini berkata, serahkan semua apa yang kau miliki, dan bukan cuma itu, saya akan bunuh kamu. Kata dia, kalau kau ingin harta ambillah, apa gunanya kau menumpahkan darahku? Dia bilang tidak bisa, harta akan saya ambil, darahmu akan saya tumpahkan, karena kalau saya biarkan kamu pergi, kau akan membongkar kedokku walaupun kau katakan tidak, kalau di sana ada perampok dan seterusnya. Dalam kondisi pedang sudah diletakkan di lehernya dan dia akan dibunuh pada saat itu dan akan diambil harta, dan memang perampok ini kerjanya selalu begitu. Maka dia pun berkata, izinkan saya sholat, saya ingin sholat terakhir sebelum kau membunuh saya. Maka diizinkanlah sholat, dia pun sholat. Dalam sholatnya dia membaca doa-doa yang masyhur yang dia ucapkan. Tentu secara letterlet saya tidak bisa terjemahkan, tapi dia mengatakan, wahai zat yang cahayanya tidak pernah redam, wahai zat yang memiliki raja, kerajaan langit dan bumi, wahai zat yang akan menjawab panggilan orang-orang yang terdesak, aku meyakini keberadaanmu dan engkau yang menyuruh aku untuk minta tolong kepadamu kalau lagi ada masalah. Maka aku memohon kepadamu ya Allah 3 kali, tolonglah aku dari pencuri ini, perampok ini. Jadi ada beberapa orang perampok banyak, tolonglah aku dari perampok ini, tolonglah aku dari perampok ini. Maka dia pun menutup matanya sambil berdoa, gitu kan. Setelah itu dia duduk tahiyat, kemudian dia salam. Begitu dia salam, dia melihat si perampok-perampok ini telah dibunuh oleh seseorang penunggang kuda yang memiliki pedang yang sangat tajam. Sudah mati semuanya. Kemudian orang ini pun pergi. Maka dia berusaha mengejar sambil mengatakan, aku menanyakan atas nama Allah kepadamu, siapa kau ini? Maka dia mengatakan, pergilah, syukurlah karena Allah telah menyelamatkan kau dari penjahat-penjahat ini. Dia bilang, demi Allah saya tidak akan lepaskan kamu, saya akan tanya atas nama Allah, kau harus jawab siapa kamu. Maka orang itu pun mengatakan, saya pada saat pertama sekali kau mengucapkan doamu, maka sampailah doamu ke langit pertama, dan Allah memberikan pilihan kepada malaikat siapa yang mau mengambil alih tentang pertolongan tersebut. Lalu karena kau ucapkan doa itu yang kedua kali, maka pindah doamu ke langit yang kedua dan tergoncang langit kedua. Kemudian kau mengucapkan yang ketiga, maka naiklah doamu ke langit ketiga sampai kau ucapkan yang keempat kali yang kau katakan, ya Allah yang telah memerintahkan untuk berdoa dan akan menjawab panggilan orang yang terdesak, maka berikanlah aku pertolongan dari pencuri ini. Maka aku pun meminta izin kepada Allah dari langit sana, minta untuk membunuh penjahat, dan aku malaikat dari langit keempat. Maka datang dan membunuh penjahat ini. Dan ini kisah masyhur sekali, yang dimana orang-orang mengambil pelajaran darinya. Tentu saja, mohon maaf, saya tidak tahu tentang kalau kisah ini kesahihannya 100%, tapi insya Allah dengan izin Allah saya tahunya ini dinukil oleh banyak para dai-dai kita di Timur Tengah. Kisah yang masyhur yang dinukil dari beberapa buku-buku yang ditulis oleh para ulama salaf dulu. Yang jelas yang kita ambil pelajaran teman-teman sekalian tentang masalah bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lepaskan ketergantungan dengan makhluk yang hanya selalu bisa memberikan angan-angan, semoga saja, tolong bantu saya, baiklah saya usahakan. Kalau dengan Allah tidak ada, makanya tidak ada perkataan baiklah saya akan usahakan. Allah mengatakan kalau kalian meminta, saya pasti akan beri. Kalau ditanyakan kepadaku, saya sangat dekat. Tidak ada sama sekali hal-hal yang kurang di situ. Saya ingatkan kembali hadis qudsi di mana pernah saya jelaskan di tauhid. Pertama kita menjelaskan tentang tauhid uluhiyah di awal-awal pasal kita, yang berbunyi kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau yakin dengan kerajaanku, maka kau tidak perlu takut dan khawatir dengan kerajaan selain aku, karena kerajaanku abadi dan tidak akan pernah musnah. Hai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibku padamu, maka aku akan memenuhi semua hajatmu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kamu dengan ketergantunganmu. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berusaha untuk menyampaikan semua hajatmu padaku, maka aku akan mendengarkan dan menampungnya. Dan kalau kau datang pada hari kiamat membawa dosa yang sangat banyak, selama kau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangkan juga sebanyak itu pengampunanku. Rahmat Allah luas, maka bergantung pada Sang Pencipta adalah hal yang sangat luar biasa.
Jangan bergantung kepada makhluk yang tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan kita kecuali sebagian kecil dari apa yang dia bisa berikan kepada kita.